guys, kali ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa ya, aset negara Indonesia yang luar biasa. Ini ada Pak Ganjar Pranowo. Hai guys, kalau kamu tidak kenal dia maka kamu bukan guys. Dan juga ada Romo Suryo dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan juga udah terkenal di seantero Indonesia Raya. Ya Pak Ganjar. Ya, saya sebenarnya pengen banget ya, secara pribadi pun pengen ketemu Bapak karena Bapak ini idolanya ya. Idola ketemu. Idolanya orang Indonesia ya, dari bayi mungkin sampai kakek-kakek dan nenek-nenek sekalian. Sama kakek. Ini yang di tengahnya yang mana itu? Banyak banget ya apa namanya generasi muda yang termakan oleh hoax nih Pak. Ya kan? Nah, bagaimana sih cara Bapak untuk mengatasi atau pesan kepada generasi muda agar mereka tidak termakan oleh hoax itu Pak? Gampang, hanya ada dua. Satu, kalian harus banyak baca, literasinya mesti cukup. Yang kedua adalah bertanya atau tabayun. Dengan cara itu, maka kita akan bisa terhindar dari hoax. Dan jangan suka nge-hoax ya. Baper boleh tapi nggak usah ditulis di medsos. Ya kan, kalau tulis di medsos nanti bikin geger. Jadi gampang aja. Banyak baca, banyak bertanya agar kita tidak Sesat. Ya Pak, kemudian saat ini kan banyak kalau kaum milenial Pak ya, kemudian dikatakan alay, memberikan sesuatu yang negatif ya. Apa sih pesannya Pak biar kaum muda ini ya kan, yang terkena nyinyir Pak, terkena bully ini, mereka tetap kreatif. Padahal katakan misalkan tinggal satu kali lagi, dua kali lagi dia membuat suatu konten, sebenarnya itu mungkin udah bisa viral gitu. ya. Tapi karena dibully, maka dia udah off, akhirnya dia kembali lagi ke zona nyaman gitu. Gimana Pak? Tenang aja, saya ini penggemar MU. Ya nggak? Meskipun MU kalah, kita konsisten gitu loh. Itu ujian mentalnya. Maka jangan kecil mentalnya. Dibully itu adalah energi. Cacianmu, makianmu adalah energi buatku. Gitu. Nggak usah baperan bro, tetap berkreasi. Kalau dia udah ngomongnya ngawur, ngomongnya nggak bener, cuekin aja. Tapi terus berkarya. Karena sebenarnya kamu lagi diuji soal itu. Mental. Oke, aku pindah dulu sana. Oke, terima kasih Pak. Anda filmmaker? Iya Pak. Iya. Sudah berapa film dibuat? Untuk film panjang ini film kedua saya di Batam. Kalau film pendek udah ada 10-an lah. Wow. Pas kan ketemu Mas Ura ini saya ceritakan tadi malam Mas. Ternyata untuk film pendek sudah berapa? Ada 10 film. 10. Yang film panjang? Film panjang baru 2. Berapa senti? 1 jam 50 menit dan kebetulan udah pernah ditayang di Italia. 1 jam 50 menit. Lama sekali. Tayang di Italia mas? Hah? Iya, Betulan loh? betulan. Masuk ke Italia atau tayang di Italia? Tayang di masuk festival film di sana. Wow. Itali, toko Italia atau toko sepatu? Sampai Italia sepatu ya. Dulu di Malioboro ada tak Mas ya? Yang kuliahnya di Jogja pasti tahu. Di Malioboro ada toko sepatu Itali. Ini toko sepatu Itali beneran? Iya, Sarajevo. Festival apa itu? Kebetulan pengenalan kebudayaan Indonesia. Jadi Cinema del Indonesia del Italia. Oh, artinya? Festival film Indonesia. Ya kira-kira gitu. Gitu. Itu film cerita apa? Kalau yang Ramli itu dulu cerita kebudayaan Melayu. Oke. Tapi kalau yang baru ini tentang remaja aja. Kebetulan Romo kemarin berkesempatan minjemin rumah beliau di sini. Iya lah, wajahmu kan rindu order ya kan, rindu bantuan, rindu sumbangan, rindu harga profesional gitu. Nah itu kan saya bilang banyak kena kantong teman di sini. Oke, sekarang ini ketemu Romo nih. Saya tadi mau udah ngobrol, Mas. Aku ketemu anak-anak muda kreatif, yang aku ceritain cuma filmmu loh. Padahal nggak kenal ya. Kira-kira kalau kemudian apa ya, pengen menggerakkan anak-anak muda yang ada di Batam, di Kepri, industri kreatifnya naik gitu ya. Kira-kira kalau kamu itu perlunya apa sih selain uang? Selain uang ya. Kira-kira apa Yang sih? jelas tempat pemutaran publik, tempat pemutaran untuk film-film kami yang
paling nggak udah ada jaminan gitu loh. Misalkan kita bikin film tuh udah ada tempat pemutarannya. Kalau Oke. sekarang kan kita harus sewa bioskop dulu Kecil, kecil kalau itu ya. gitulah. Bisa. Jadi Ya, kecil. jadi tuh Nanti dulu. Nanti udah regulasinya dibuat sama Mas Suryo sama Romo, filmnya nggak ada. Ayo. insya Allah ada Pak. Gitu ya. Karena saya sendiri berkomitmen ya selama saya bisa berkarya gitu. Ya, satu tok. Ya, ada kawan-kawan jadi di Batam ini ada Jadi komunitasnya ada banyak orang. ada mungkin yang udah filmmaker di Batam yang udah rilis film layar lebar udah ada 5 kali ya. Dan sekarang Luar biasa ya Mas. Ternyata dari eksplorasi ngobrol saya kemarin Mas, Ya. saya dengarnya cuma 1. Oke. Terus ini ada 5. Jadi siapa bilang anak muda di Batam tidak kreatif? Siapa yang bilang? Tepuk tangan, tepuk tangan. Iya, belakang. Itu fitnah yang sangat kejam. Kejam. Kejam Dosa. pakai Z, pakai Z. Dosa. Oh, kejam. Kejam itu lebih tinggi dari kejam. Kejam. tapi mungkin saya yang lebih gila sih. Oke, makasih Mas. Tepuk tangan dong. Ya, buat film gitu. Hah? Iya. Dompetnya mana tadi? Saya sebenarnya malu Pak. Ini apa ya? Gak usah malu lah. film Wajahnya layar jangan lebar, malu-maluin, tapi tenang aja lah. Yang sabar gitu. film layar lebar bisa dikatakan aduh low Murah, budget ya? banget kalau standar Jakarta itu Itu standar Jakarta. itu Oh, minimal standar Semarang. 3M. Oke. 3M. Kita ini nggak ada 500 juta. Paling habis 300. Itu pun udah sama Nih. sponsor-sponsor. Ini yang saya senang, Mas. Kalau bisa 300-an ya. Nah, Kalau di Jakarta bisa 3M, nah, di sini bisa 300-an. nah. Coba Mas buatin yang 100-an, Mas. Mas, nggak ada orang sekreatif dia, filmmaker membuat film yang tidak mahal, ya kan? Udah dengan sponsor. Loh, siapa tahu Anda bisa membuat film 10 juta. Yang ada kasihan terus sama pemainnya. Hah? Nanti takutnya pas syuting nggak pada makan. Kan aku udah bilang tadi, pekerjaan sebagian dari ibadah, kan? Ya. Kan harga teman tadi dia bilang. Takutnya nggak pada makan, syuting pada sakit Pak. Apalah. Ya benar juga sih ya. Oke Mas. Oke, tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Kasih Mas ya, sukses. Saya punya pertanyaan yang memang ini pertanyaan suara hati saya sendiri, suara hati mereka juga sih. Apa pesan untuk kami kaum-kaum yang sering dapat harga teman ini? Ya? Ya kan kami ini adalah industri kreatif, Oh, oke. sering dapat harga teman, Iya, pesannya iya. untuk motivasi lah. Terima saja dengan sabar dan penuh keikhlasan. Terima dengan sabar penuh keikhlasan karena itu sebenarnya sebagian dari ibadah. Semakin Anda memberikan harga teman bahkan gratis, insya Allah Anda masuk surga. Amin, luar biasa ya kan? Selesai kan? Selesai. Udah, tenang aja. Oke. Iya, Bung Karno itu pernah pidato. 1000 orang itu bermimpi, 1000 orang tua maksudnya. Orang tua. Orang tua. Itu mimpi. Tapi 10 pemuda bisa mengguncang dunia. Itu baru ketemu satu pemuda yang buat film dengan prihatin tadi itu aja udah sampai ke Italia. Iya, Pak. Loh, itu luar biasa. Itu baru satu. Kemarin cerita apa Mas UMKM ya. UMKM kemarin diceritakan juga bagus. Terus kemudian industri kreatif membuat desain ya. Jadi sebenarnya kalau tadi Romo sudah sampaikan, membuat ruang kreatif, membuat meeting point, maka seluruh potensi itu akan ada. Maka orang mau cerita pariwisata, itu otomatis akan jalan, otomatis. Dan di Kepri ini banyak wisata-wisata kelas dunia yang sangat eksotik. Saya mau sebut nanti tidak promo. Itulah pokoknya. Tapi saya akan promokan. Tapi karena beberapa tempat itu butuh khusus itu, maka yang paling menarik potensinya adalah anak muda. Hanya dengan kreasi, dengan inovasi, maka daerah itu akan tumbuh. Boom. Oke Pak. Berarti Oke. saya cuma mau nanya. Saya juga cuma mau jawab. Iya. Maksud saya nanya supaya Romo langsung mendengar bahwa yang berpotensi nomor 1 itu memang cuma anak muda Pak ya, bukan orang tua Pak ya. Jangan gitu. Jangan gitu, nanti orang tua tersinggung. Nah, jadi yang anak muda biasanya akan berubah. Anak muda biasa semangatnya tidak menyala-nyala.
orang tua itu kalau diajar Dewantara, dia akan bicara Kepuri Handayan, dia akan di belakang, dia akan mendukung. Sehingga nanti harapannya Romo Surya akan mendukung anak-anak muda. Tapi tetap kreatif, sebab kalau nggak dilakukan itu nggak bisa. Nah kemarin waktu kita ngobrol ya, nggak usahlah Anda pergi ke Jakarta, nggak usahlah harus pergi ke Jawa. Karena sebenarnya IG Live aja kita bisa bertemu. In the same time, in the one moment, kita bisa lakukan secara bersama-sama. Dan kemarin Romo saya izin gitu ya, mendahului. Jadi kawan-kawan kreatif ini saya tawarkan, kalau kemudian mau expose, ada yang harus di-exposure, umpama kayak tadi filmnya, karyanya, UKM-nya, desainnya, saya siap untuk membantu promo. Jadi kalau kemudian bisa dilakukan, jalan. Kemarin saya ke Jawa Timur, ngobrol sama anak-anak muda Jawa Timur, Pak Ganjar, itu hashtagnya Lapak Ganjar di IG-nya, jangan hanya Jawa Tengah dong, langsung kita buat Jateng Jatim. Habis ini kita buat Jateng Kepri. Kalau perlu besok pagi. Karena saya setiap jualan saya itu di IG saya setiap hari Minggu. Jadi nanti Anda akan butuh ide apa, kita bisa siapkan. Siap. Gitu Mas Bro. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.